Halo, perkenalkan, saya adalah Krista Dewi Kusuma. Di sebelah kanan saya, Diano. di sebelah kiri saya, Fatina Sehat. kami adalah JGP Angkatan 10 Kabupaten Jepara. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempraktikkan teknik coaching dengan menggunakan alat Pinta untuk menyelesaikan tugas modul 2.3 demonstrasi konteks terbang. Pada kesempatan kali ini, saya akan berperan sebagai supervisor. Pak Danu, Ibu Fatin, Koci, selamat menyaksikan. Selamat pagi Pak Danu. Selamat pagi, Bu Bisa. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah, kabarnya baik, Bisa. Ya, jadi Pak Danu, sebelum hari ini kita melakukan coaching, seperti awal saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan kepada Pak Danu. Siap. Apakah Pak Danu bersedia Pak? Siap, bersedia, Bu. Ya, pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang topik penilaian kepada Pak Danu pada coaching kali ini. Pada kali ini, coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan penilaian yang ada. Apakah coaching pada hari ini sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian bagaimana Pak Danu ini nanti memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee? Dan juga bagaimana respon coaching terhadap pertanyaan yang disampaikan. Dan jangan lupa Pak Danu, coaching kali ini harus disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya ya Pak, pemikiran, kemudian proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Pak Danu, pada coaching kali ini, kompetensi apa yang ingin dikembangkan oleh Pak Danu? Terima kasih, Bu. Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama adalah presentasi. Yang kedua, mendengarkan secara aktif. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang Pertanyaan yang kedua ya Pak, kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi, ingin dikembangkan pada observasi kali ini? yang pertama yaitu present kemudian penuh sama mendengarkan secara aktif. Kemudian pertanyaan yang terakhir Pak, apa indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang ingin dan dikembangkan pada coaching kali ini? Saya ingin mengembangkan yang pertama coaching sesuai alur kita, yang kedua dapat membantu coaching menemukan masalahnya, yang ketiga menemukan langkah-langkah dari coaching untuk mengatasi masalah yang ada. Ya. Terima kasih Pak Danu, demikian observasi pada pagi ini. Saya doakan semoga Pak Danu nanti sukses melakukan coaching dengan Ibu Fatin ya Pak. Terima kasih Pak Danu, selamat pagi. Semoga coaching ini bisa Amin. Semangat Pak Danu pasti. Assalamualaikum Pak Danu. Apakah Pak Danu hari ini itu punya waktu luang untuk saya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan hari ini saya banyak waktu. Saya lihat sepertinya Ibu agak murung, kurang bersemangat. Ada apa silakan Bu? Iya Pak, sebenarnya saya ini itu banyak pikiran ya Pak ya. Sebenarnya kalau saya minta maaf dulu ya Pak ya, kalau mengganggu waktu luang Bapak gitu untuk ngobrol-ngobrol dengan saya, untuk mendengarkan curhatan saya. Tidak apa-apa Bu. Saya sedang sengit. Begini loh Pak, saya mau curhat tentang permasalahan yang saya hadapi di kelas saya. Saya harap setelah saya ngobrol-ngobrol dengan Pak Danu, saya bisa mendapatkan solusi-solusi dari permasalahan saya. Dengan saya Bu. Apa sih yang menjadi permasalahan Ibu? Kalau bisa nanti saya membantu Bu.
hampir 70% itu belum hafal gitu Pak. Padahal hafalan surat pendek ini sudah saya sering ulang-ulang gitu. Setiap mau ke sekolah itu saya ulang-ulang 2-3 kali gitu Pak. Gitu. Dalam diskusi ini nanti apa yang diharapkan oleh Bu Ulfatin? Setelah diskusi ini itu saya berharap saya bisa menemukan solusi-solusi dari permasalahan saya. Saya juga ingin murid-murid saya itu semuanya bisa menghafalkan surah-surah pendek gitu Pak. Oke, kita sepakat dulu gitu. Kita sepakat waktunya agar diskusi kita tidak boleh kemana-mana. Kira-kira berapa lama waktu yang kita butuhkan dalam diskusi ini? Mungkin kalau 15 menit bagaimana ya Pak ya? Oke, siap Bu. Oke. Coba Bu Ulfatin ceritakan lebih detail tentang permasalahan yang sedang dengan hadapi. Begini Pak Denny, di sekolah saya itu ada tambahan untuk hafalan surah pendek itu baik kelompok A maupun kelompok B. Nah saya kan bekerja di kelompok B. Nah itu untuk hafalan surah pendeknya itu mulai dari surah An-Nasr sampai dengan surah Al-Asr. Nah hafalan surah pendek ini akan dicek 1-2 minggu setiap satu surahnya, dan itu pun menurut perkembangan anaknya. Nah kemarin hari Kamis kemarin itu sudah saya cek, dan Kamis yang minggu yang lalu itu sudah saya cek, ternyata hasilnya kurang maksimal Pak. Saya jadi bingung kenapa anak-anak ini kok banyak sekali yang tidak bisa, hanya sedikit saja yang tidak bisa. Padahal 15 anak ini itu seharusnya bisa hafal itu 80% menurut saya itu Pak. Tapi ternyata itu hanya 70% yang tidak bisa, dan yang bisa itu hanya 30% gitu Pak. Berarti hanya 5 anak ya? Iya. Kenapa? Yang bisa menghafal surat An-Nas, yang 10 anak belum bisa menghafal surat An-Nasr. Iya Pak, betul sekali Pak. Itu dari yang 10 anak itu yang separuh itu hanya hafalan surah yang depannya beberapa ayat yang awal saja, dan untuk yang sisanya lagi itu dia sama sekali tidak hafal. Dia hafal kalau saya mengucapkan ulang gitu, mengucapkannya bareng-bareng dengan saya. Nah saya itu jadi bingung ya Pak ya, bagaimana agar anak-anak ini bisa hafal gitu Pak. Itu kenapa bisa begitu ya Bu? Mungkin begini Pak ya, mungkin itu karena metode penyampaian surah saya yang mungkin kurang menarik bagi anak-anak dan kurang maksimal, sehingga hanya anak yang sedikit yang hafal surah tersebut Pak. Bagaimana cara Ibu Ulfatin menyampaikan hafalan surat pendek tersebut? Selama ini saya menyampaikan hafalan surah tersebut itu hanya meminta anak untuk mengulang surah yang sudah saya ucapkan 2-3 kali Pak. Itu pun waktunya dilakukan saat jam pulang sekolah gitu Pak. Nah terus dan itu apa respon murid ketika Bu Ulfa meminta anak-anak menentukan lafaz surat pendek tersebut bagaimana? Respon anak-anak itu gini ya Pak ya, itu memang hanya sedikit anak yang memperhatikan Pak. Nah untuk yang lainnya itu ada yang sudah sibuk sendiri dengan tasnya karena memang waktunya mau pulang sekolah. Ada juga anak yang asik ngobrol sendiri gitu Pak. Jadi responnya tidak sesuai yang saya harapkan gitu. Jadi seperti itu masalahnya yang dihadapi oleh Bu Ulfatin. Murid-murid tidak fokus, malah asik dengan kegiatannya sendiri. Iya, benar sekali Pak. Itu respon-respon yang murid saya ajak untuk melafalkan hafalan surah pendek tersebut. Nah sekarang Bu Ulfatin sudah tahu permasalahannya. Lalu apa yang sudah Bu Ulfatin lakukan?
mungkin ya Pak ya, ini karena kesibukan orang tua tersebut sehingga hasilnya tetap sama, masih ada anak yang tidak hafal. Saya juga pernah melakukan cara itu, mengajak anak hafalan satu persatu Pak. Tapi memang kalau hafalan satu persatu ya anak bisa, tapi membutuhkan waktu yang lebih lama, durasi waktu yang lebih lama. Selain itu, anak yang sudah selesai hafalan dan anak yang belum hafalan itu membuat suasana itu tidak kondusif Pak. Jadi dia ada yang berbicara, ada yang apa gitu Pak. Gitu gitu. Jadi dari dua upaya belum maksimal hasil yang diinginkan oleh guru paten lain. Tadi guru paten juga bercerita pada saat pembelajaran berupa melakukan ulang koreksi dengan orang tua, namun hasilnya tetap sama. Ya. Apakah guru sudah merefleksi metode pembelajaran hafalan surah pendek ini? Mungkin guru ingin melakukan sesuatu agar murid bisa fokus dalam mengikuti pembelajaran hafalan surat pendek yang guru lakukan. Oh iya Pak ya, mungkin saya belum melakukan refleksi itu. Kenapa ya Pak ya? Ini saya sudah mencoba menerapkan metode-metode pembelajaran, namun ternyata tidak berhasil. Mungkin karena metode pembelajaran yang saya terapkan itu belum menarik bagi anak-anak, sehingga anak kurang fokus dalam mengikuti pembelajaran hafalan surat pendek ini. Bagaimana ya Pak ya, kalau ini seandainya saya itu menggunakan video hafalan surat pendek yang ada di YouTube yang bisa menarik perhatian anak, karena video-video di YouTube itu kan banyak sekali yang menarik ya Pak ya. Dia selain hafalan, dia juga melihat surahnya dan ada gambar-gambar yang menarik. Mungkin itu yang bisa saya lakukan Pak. Jadi anak-anak ini bisa menirukan hafalan surah pendek ini melalui video itu tersebut. Nah itu adalah upaya yang sangat luar biasa yang Bapak lakukan. Langkah yang bagus. Mungkin selama ini hanya dengan menirukan berupa melafalkan surah pendek. Jadi anak-anak itu. Iya Pak Daniel, mungkin selama ini saya hanya menggunakan metode yang anak-anak hanya saya suruh menirukan hafalan surah pendek itu mungkin belum menarik dan belum bisa mengaktifkan anak ya Pak ya, sehingga pembelajaran itu belum berbicara pada anak jadi kurang tertarik dan berpengaruh dengan hafalan surah pendek anak tersebut. Jadi apa nih yang akan Bapak lakukan ke depannya? Yang akan saya lakukan ke depannya adalah merefleksikan pembelajaran yang sudah saya lakukan selama ini, dan saya akan menerapkan pembelajaran metode yang menarik yang saya akan lakukan selanjutnya, yaitu juga dengan akan memanfaatkan YouTube untuk melatih anak menghafalkan surah pendek. Wah itu adalah langkah-langkah yang bagus sekali. Langkah yang Bapak ambil sudah tepat sekali. Saya setuju dengan ide itu. Alhamdulillah Pak, sekarang saya setelah melihat dengan Bapak, saya merasa lega, saya menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang saya hadapi saat ini. Nah setelah diskusi ini komitmen apa yang Bapak akan lakukan ke depannya? Untuk kedepannya ini saya akan berkomitmen untuk menerapkan pembelajaran yang lebih menarik, dan juga saya akan memberikan metode pembelajaran yang tidak seperti itu. Selamat pagi Pak Danu. Kita Gimana kabarnya hari ini Pak? bila Ya, jadi Pak Danu, sebelum hari ini kita melakukan coaching, seperti awal saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan kepada Pak Danu. Apakah Pak Danu bersedia Pak? Ya. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang topik penilaian pada Pak Danu pada coaching kali ini. Pada kali ini, coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan penilaian yang ada. Apakah
coaching pada hari ini sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian bagaimana Pak Danu ini nanti memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching, dan juga bagaimana respon coaching terhadap pertanyaan ini. Dan jangan lupa Pak Danu, coaching kali ini harus disesuaikan dengan prinsip coaching, antaranya ya Pak, permintaan, kemudian proses kreatif, dan juga memaksimalkan peran. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Pak Danu, pada coaching kali ini kompetensi apa yang ingin digunakan oleh Pak Danu? Kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi, ingin dikembangkan pada observasi kali ini? Yang Kemudian pertanyaan yang kedua, apa indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang ingin Danu kembangkan pada coaching kali ini? Ya, terima kasih Pak Danu. Observasi pada ini saya doakan semoga Pak Danu nanti sukses melakukan coaching dengan rutin ya Pak. Terima kasih Pak Danu, selamat pagi. coaching ini Amin. Maaf, aku lupa sedikit.